Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bunda Rusdiana Naflia selaku dosen pengampu mata kuliah Baca Tulis Al-Qur'an dan teman-temanku yang saya cinta sayangi. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang memahami metode modern dalam pembelajaran Al-Quran Al-Barqi. Pengertian Al-Barqi. Nama Al-Barqi berasal dari kata Al-Barquh yang berarti kilat. Tambahan huruf iya bertasdid adalah ya nisbah yang merubah kata benda agar bisa berfungsi sebagai kata sifat. Perlu diketahui bahwa awal mula belajar Al-Quran dan bahasa Arab itu sama. Mula-mula belajar baca tulis huruf Arab. Setelah bisa membaca, baru ada pemisahan. Bagi yang belajar Al-Quran dilanjutkan dengan tajwid. Dan bagi yang belajar bahasa Arab menuju muhadasah, mutala'ah, insya, nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Bagi orang Islam, sebaiknya belajar keduanya. Saat ini, pendidikan dan pengajaran huruf Al-Quran masih menggunakan metode tradisional. Dengan penggunaan metode tradisional tersebut, menyebabkan proses belajar membaca Al-Quran cenderung tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, kebutuhan waktu belajar yang relatif lebih lama. Yang kedua, kebutuhan tenaga guru yang lebih banyak. Sehingga mengakibatkan adanya rasa jenuh pada anak karena waktu belajar yang lama. B. Perkembangan metode Al-Barqi. Perkembangan metode Al-Barqi sangat meningkat, karena metode ini merupakan cara cepat untuk bisa membaca. Menurut Haji Ghoshi, metode Al-Barqi pernah mengalami perkembangan yang menurun. Metode Al-Barqi merupakan cara belajar cepat, mudah, dan menyenangkan untuk bisa membaca. Anak-anak yang belajar membaca Al-Quran dengan metode yang disusunnya relatif cepat, mampu membaca Al-Quran dengan baik, lebih cepat dibanding anak-anak yang menggunakan metode lainnya. Metode Al-Barqi terasa lebih dekat dengan bahasa anak-anak. Ia berusaha menyesuaikan ucapan yang biasa dilafalkan anak-anak. Contohnya, ada raja, maha kaya, kata wana, sama laba. Jadi, sebisa mungkin diusahakan anak-anak tidak asing dengan bacaan yang tengah mereka pelajari. Metode Al-Barqi ini hanya satu jilid saja, mulai belajar huruf sampai pengenalan tajwid. Teknik untuk belajar yaitu penting diingat dan murid harus diisi otaknya. Dalam metode ini, sebelum belajar dimulai, guru memberikan cara-cara. Yang pertama, pengisian apresiasi. Contohnya, lagu, dongeng, dan permainan. Yang kedua, pembelajaran. Contohnya pengenalan huruf, tanwin, dan
panjang pendek huruf yang akan diberikan. C. Prinsip metode Al-Barqi. Yang pertama, menggunakan titian ingatan untuk mengenalkan bunyi dan bentuk huruf. Yang kedua, menggunakan kemiripan bentuk dan bunyi huruf sebelumnya untuk mengenal huruf yang tidak tercakup dalam kelompok titian ingatan. Yang ketiga, langsung dikenalkan pada huruf sambung selain huruf tunggal. Yang keempat, langsung dikenalkan fathah, dhammah, kasroh, tanwin, panjang pendek, dan tajwid. Metode ini cocok juga untuk orang dewasa yang baru belajar baca Al-Quran. Karena sistemnya yang relatif kuat mengkoneksikan belahan kiri dan kanan otak. Proses belajar jadi tidak menjemukan. D. Keunggulan metode Al-Barqi. Yang pertama, cepat. Metode Al-Barqi dirancang untuk bisa membuat anak-anak dan orang dewasa cepat dalam belajar Al-Quran. Cukup 8 jam untuk anak dan 200 menit untuk orang dewasa. Yang kedua, mudah. Metode Al-Barqi dikenal mudah dalam pemahamannya. Yang ketiga, gembira. Materi-materi pokok dalam metode Al-Barqi dapat diajarkan dengan lebih gembira. Dilengkapi lagu-lagu serta VCD animasi dan beraneka ragam peraga aktivitas yang membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat, anti lupa. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh metode Al-Barqi adalah anti lupa. Media memberikan julukan tersebut karena murid yang belajar akan mudah mengingat kembali huruf yang lupa dengan sendirinya, tanpa bantuan guru. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.